Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Halo pemirsa TVRI Sumatera Utara, kembali lagi di podcast TVRI Sumatera Utara bersama aku Tamara Ceria yang akan memandu podcast ini selama beberapa waktu ke depan. Nah pemirsa, kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemanin sama sosok perempuan cantik dengan segudang prestasi nih sebagai seorang mahasiswa. Siapa dia? Ini dia. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Salsabila Maisa Andani, bisa dipanggil Salsa. Aku salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan sekarang aku lagi di semester 7, semester akhir. Oke, lagi semester 7 nih. Nah, kesibukannya sekarang ini apa aja sih Kak selain kuliah sebagai mahasiswa semester 7? Jadi kan aku lagi semester 7 ya, aku kemarin ikut program studi independen. Jadi aku nggak masuk ke kelas, jadi konvensi dari studi independennya. Kemudian aku juga sekarang lagi berkegiatan magang di kampus di unit pengelola jurnal. Oke, nah sebagai mahasiswa semester 7 juga punya banyak kesibukan nih ya teman-teman. Nah, tapi Kak Salsa ini bukan cuman punya kesibukan dari semester 7 aja nih. Jadi dari semester awal Kak Salsa sebagai mahasiswa tamatan COVID juga udah punya segudang prestasi nih. Nah, jadi di semester 5 kemarin Kakak ada ikut program pertukaran mahasiswa ya Kak, di Universitas Negeri Yogyakarta. Boleh nggak Kak dijelasin gimana sih awal Kakak bisa ikut PMM dan kenapa sih milih Jogja sebagai kampus yang dituju untuk PEM? Oke, jadi awalnya tuh aku semester 5 ya, kan semester 3-nya, semester 1, 2, 3-nya itu udah kejeda kan cuman online karena COVID kan. Terus semester 5 aku bertekad aku mau cari pembelajaran di luar kampus. Nah, salah satunya aku ikutin dari awal sih sebenarnya semester 3 itu aku ikutin tuh program pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi aku ikutin tentang programnya, tentang berkas-berkasnya. Setelah itu aku ikutin sosialisasi dari kampus aku. Kemudian aku siapin berkas-berkasnya, kayak itu ada surat pertanggungjawaban mutlak, ada transkrip nilai sama nomor rekening untuk nanti dikirimin bantuan biaya hidup bulanan. Setelah itu aku masukin berkasnya ke portal PMM. Habis itu aku seleksi universitas tuh kan. Aku milih nomor satunya itu Universitas Negeri Yogyakarta. Alasan aku milih Universitas Negeri Yogyakarta ini karena dia tuh kan bertempat di Jogja. Karena kan Jogja itu kota pelajar ya. Jadi aku tertarik pengen belajar di UNY. Dan UNY itu juga salah satu universitas terbaik juga kan di Indonesia. Jadi aku pilih UNY. Kemudian alhamdulillahnya itu dapat kesempatan bertukar di UNY sekitar 4,5 bulan. Oke, berarti di semester 5 terbang ke Jogja untuk ngikutin perkuliahan di sana gitu. Nah, gimana sih Kak kehidupan belajar di sana? Ada nggak struggle yang Kakak alami gitu selama berkuliah di UNY? Nah sebenarnya kalau struggle dalam pembelajaran di UNY itu aku kesusahan untuk beradaptasi sih sebenarnya karena awalnya kan di sana itu aku kagetnya jam 5 tuh udah terang. Jadi jam 5 udah terang, jam 6 harus udah berangkat kan karena asrama aku kebetulan jauh dari kampus, dari UNY. Jadi aku berangkatnya tuh jam 6 pagi, jadi sampai sana tuh jam 7, sedangkan jam kelas aku tuh jam 9. Jadi aku harus nunggu sambil belajar-belajar lah di perpustakaan. Terus kalau struggle-nya paling tugasnya sih kemarin itu pas aku ikut kemarin semester 5 aku ngambil metode penelitian. Terus pas metode penelitian itu di UNY itu di semester 3. Jadi rada minder karena belajar sama anak-anak semester 3 kan. Terus juga kemarin tuh dosennya juga ada yang seru yang kayak setiap pembelajaran tuh ada gamenya. Jadi kita nggak ngantuk kan, kadang dosen kan ini ya ibaratnya mereka cuman metode ceramah kan, tapi dosen betul. Di UNY sekitar 2 atau 3 orang tuh dia metodenya tuh main game. Jadi aku belajar sambil seru-seruan gitu. Jadi itu sih bedanya. Paling struggle-nya asramanya sih sama UNY-nya terlalu kejauhan itu aja. Oke. Nah, ada nggak culture shock Kak sebagai orang Sumatera Utara datang ke daerah Jawa, daerah yang lembut-lembut kalau kata orang gitu? Jadi culture shocknya kemarin itu aku mau nanya tempat. Jadi aku nanya, Mbak, izin Mbak mau nanya, aku bilang itu kan. Terus aku nanyanya, ini di mana ya? Mau kesini tuh belok mana ya? Terus mereka tuh ngejelasinnya tuh pakai mata angin. Nanti kan Mbak ke timur baru. Jadi aku langsung diam terus aku
Terus aku bilang lagi, Mbak izin aku nggak pandai baca mata angin, jadi terus belok kemana ya? Terus aku situ malu kan, oh iya kamu nggak orang sini, kata gitu kan. Iya aku orang Medan, oh orang Medan, tapi kok ngomongnya lembut, ya karena aku ibaratnya kalau aku ngomong yang kayak gini kan nanti mereka takutnya kaget gitu kan, karena kan orang Medan kan ngomongnya nada intonasinya itu kan keras kan, jadi paling itu sih culture shocknya. Sama di sana tuh mereka tuh lembut-lembut, jadi pas aku kelihatan kayak ngomong lagi tinggi tuh kayak mereka suaranya lembut, jadi kayak lama-lama aku pelanin suaraku sampai adaptasi juga dari suara dari suara jadi lembut, nggak kasar lagi gitu. Kalau mereka bahasa sehari-harinya emang nggak pakai bahasa Jawa ya kak? Ada beberapa yang pakai bahasa Jawa, mereka kadang pakai bahasa Jawa sih. Pas aku di UN itu ada yang kayak mesti ngomongnya pakai bahasa Jawa antar mereka berdua gitu kan. Cuman pas bahasa Indonesia juga rada-rada mendok Jawa gitu, jadi kadang aku susah memahaminya sih. Oke. Berarti kemarin kakak 4,5 bulan ya kurang lebih ya? 4,5 bulan. Nah kalau dari segi tugasnya sendiri tuh gimana kak? Kan pasti beda dong kita di Sumatera Utara sama apalagi kayak titel kota pelajarnya lah mungkin. Ada nggak kayak kesulitan gitu? Jadi kemarin pas di UNY kan aku kebetulan nggak ada yang ngambil lintas jurusan kan, jadi aku tetap ngambil manajemen sesuai jurusan aku. Terus kemudian aku kayak gimana ya bilangnya? Boleh bilang tadi pertanyaannya apa? Mau ngeblanknya? Apa sih lebih ke dari segi tugas-tugasnya? Oh tugasnya itu banyak, kadang kayak seminggu tuh bisa sampai 4 sampai 5 tugas. Wih, itu jadi tugas aku kadang individu. Kan aku minggunya itu Sabtu Minggu tuh udah modul Nusantara kan ya. Jadi aku kadang ngeblanknya karena ini mau modul Nusantara ada tugas juga. Terus ini jadi aku bingung kayak mengatur rentang waktu mengumpul tugasnya itu. Paling ya pas ikut metode penelitian sih yang ribetnya, karena disuruh nyari tempat penelitian. Terus aku bingung kan mau kemana di Jogja, nggak punya siapa-siapa. Kemudian aku kayak datangin, jadi penelitian aku tuh fokus ke skincare. Setelah itu aku cari ke toko kosmetik dan kemudian aku minta tolong kan, kayak Mbak aku mau penelitian itu, tanda tangan kontrak penelitiannya mau dibantu. Terus mereka langsung kayak mbaknya itu Mbak Uli ya namanya, Mbak Uli itu langsung tanda tangan nggak mikir panjang, oke aku bantu kamu, sukses ya penelitiannya. Terus sekarang jadi temenan di sama aku. Oh, berarti so far orang-orang di sana memang banyak membantu ya Mbak? Iya banyak membantu, mereka nggak apa ya mungkin nggak individualis ya? Iya nggak gitu mereka. Tadi bicara tentang modul Nusantara, nah dari Kak Salsa sendiri udah pernah kemana aja nih selama modul Nusantara? Kemarin aku modul Nusantara aku pergi ke Candi Prambanan. Kemudian aku datang ke tempat pembuatan batik, terus itu aku juga datang ke tempat kayak pembuatan kriya gitu, kayak keramik gitu, gitu sih. Oh berarti memang itu modul Nusantara pun kan salah satu mata kuliah wajib juga kan? Yang itu kira-kira berapa? 1 bulan sekali kah? Itu pokoknya seminggu, setiap weekend Sabtu Minggu tuh udah ada kegiatan. Oh setiap minggu? Iya setiap minggu, jadi 4 bulan kan jadi kan sebulan, ada 4 minggu, jadi sekitar 8 kali lah modul Nusantara dalam sebulan. Oke. Nah untuk pertemanannya sendiri gimana sih kakak menjalin teman sebagai orang baru dari Sumatera gitu, jalin teman sama orang-orang Jawa, apakah mereka welcome sama kita gitu gimana? Mereka welcome sih, kayak teman-teman aku kan juga dari PMM kan nggak dari Jawa atau Sumatera aja, jadi ada dari Aceh, pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Jadi awalnya pas kami tuh di UNY itu di Medan itu banyak. Dari Medan itu 30 orang. Oh iya. Jadi kayak mereka kan, jadi ibaratnya kami udah punya circle kan, Medan yang ngomongnya keras. Jadi awalnya tuh mereka ngomongnya gini, kalian emang orang Medan ngomongnya ini ya suaranya tinggi ya? Enggak kok, sebenarnya kami lembut, cuman emang ya gini suaranya. Mereka tuh kayak kaget-kaget waktu kami ngomong pertama. Mereka juga welcome sih, kayak pengen tahu tentang Medan, kayak ajarin lah bahasa Medan, mereka kayak gitu sih. Oke, berarti memang mereka juga tertarik ya. Iya. Bukan cuma dari kitanya yang datang ke sana, tapi mereka yang di sana mereka juga tertarik pengen belajar tentang Medan. Oke, nah tadi 4,5 bulan. Pas udah di akhir itu apa sih perasaan kakak? Udah selesai ya gitu. Gimana perasaannya? Pas mau selesai itu aku sedih kayak jadi kami pulang tuh tanggal 8 Januari tahun ini yang 2023. Jadi itu temen deketku yang di kamar namanya Ola, itu dia dari Kendari. Terus dia yang pertama pulang dari kamar kami. Jadi tuh aku nangis, aku tuh bad mood tuh kan. Aku nangis kayak nggak mau. Pokoknya aku nggak mau bisa lah. Ini gimana nih? Aku nggak mau
gimana kita mau ketemu lagi, terus aku nangis dia berangkat, terus pas ditelepon juga aku masih nangis kan. Habis itu temanku juga lagi yang balik ke Kalimantan tuh aku nangis juga. Pokoknya rentang waktu mau balik ke kota masing-masing tuh pokoknya aku nangis terus, karena ibaratnya aku bisa balik ke Jogja tapi aku nggak bisa balik sama teman-teman yang itu gitu sih Kak. Mungkin kalau kita bicara tentang PMM secara khusus, apa sih yang paling berkesan dari Kakak? PMM itu program yang aku rasa itu banyak ngasih pembelajaran di luar kampus, kayak misalnya kita belajar tentang kota yang kita datangin, kemudian aku juga jadi belajar budaya-budaya dari teman-teman aku karena kan dari Sabang sampai Merauke. Terus aku juga dapat kesempatan untuk datang di tempat-tempat yang bersejarah di kota tersebut, kan ibaratnya bayar sendiri tuh bisa sih, cuman kan ini kan lebih berkesan karena sama teman-teman juga kan gitu. Oke, nah itu tadi cerita Kak Salsa terkait PMM batch 2 ya Kak, di UNY Yogyakarta. Nah dengar-dengar di semester 7 ini juga Kakak ada ikut program kewirausahaan ya Kak, itu yang dari kementerian. Mungkin boleh dijelasin nggak Kak, itu program apa sih dan ngapain aja sih selama ikut program itu? Nah jadi aku ke semester 7 ini tahun 2023 aku ikut program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW. Jadi programnya itu kayak kementerian itu memberikan pendanaan untuk mahasiswa itu berwirausaha. Jadi awal mulanya aku ikut itu, awalnya aku ikut National Business Plan di UMSU. Jadi UMSU kemarin tuh ngadain lomba National Business Plan. Setelah itu alhamdulillahnya aku dapat juara 3. Setelah dapat juara 3 kemudian aku di follow upin lagi nih sama lembaga kewirausahaan ya kan, Puskibi itu. Terus di follow upin mereka kayak diarahkan, kalian mending ikut program pembinaan mahasiswa wirausaha aja, pendanaannya jauh lebih besar gitu kan. Kemudian kami buat proposal P2MW-nya itu. Setelah kami masukkan proposalnya, alhamdulillah dapat pendanaan tuh sebesar 15 juta. Jadi kami itu buat kemarin produknya tuh mesin pirolisis, mesin pengolah limbah sampah plastik jadi minyak tanah. Jadi itu di kategori manufaktur dan teknologi terapan kan. Setelah itu udah masuk pendanaannya, kami dari bulan Juli sampai bulan November tuh kami proses produksi. Pokoknya rentang waktu itu kami proses produksi, terus proses cari buyernya, proses cari proses marketing juga dan proses penjualan, pokoknya semua di rentang waktu itu kan. Setelah itu kalau nggak salah bulan Oktober kami kemarin tuh maparkan laporan kemajuan tentang usaha kami kan. Setelah dipaparkan tuh dinilai lah sama reviewernya perkembangan usaha kami ini gimana. Setelah itu nunggu pengumuman tuh, itu sebenarnya pas yang laporan kemajuan tuh untuk bertujuan masuk ke finalnya. Kalau misalnya PKM kan Pimnas ya. Kalau P2MW ini namanya KMI Expo. Kemarin tuh KMI Expo-nya itu diadakan di Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Jadi itu pengumumannya itu kalau nggak salah bulan Oktober juga akhir. Soalnya itu bulan Novembernya tuh KMI Expo-nya itu tanggal 15 sampai 17 November. Alhamdulillahnya tim aku lolos. Jadi dari kampus aku tuh 2 tim yang berangkat. Jadi tim aku lolos. Jadi kami di KMI KMI Expo itu kami buat stand. Jadi standnya per universitas. Jadi kalau nggak salah ada yang ikut tuh 257 universitas. Jadi banyak produk tuh kan, dari mulai makanan, bisnis digital, semua tuh dipamerin pas di standnya itu. Terus standnya itu kayak kecil gitu, tapi kami memamerkan produk unggulan lah dari kampus masing-masing kan. Setelah itu udah 3 hari, tanggal 15, 16, 17, malam tanggal 17 itu malam penganugerahan. Jadi kayak KMI Award-nya gitu kan. Itu finalnya lah ya, ibaratnya kayak Pimnas gitulah. Terus pengumuman. Dan alhamdulillahnya kemarin tuh nggak diduga-duga tim kami dapat juara harapan 1 KMI Award kategori manufaktur dan teknologi terapan. Oke, berarti dari UMSU sendiri kakak udah jadi juara juga untuk dikirim delegasi ke pusat ya di KMI Expo. Iya. Nah, kalau yang kita lihat kan dapat juara. Apa sih struggle yang kakak rasain selama mengikuti program ini gitu? Iya sih, kadang teman-teman bilangnya enak ya saya dapat terus. Padahal sebenarnya di balik itu balik nangis loh. Kayak kan aku sambil magang ya di kampus. Kadang tuh aku segan mau izin, kayak segan mau ngurusin lomba itu kan. Kayak aku kadang nangis karena kayak urusan kerjaan magang sama urusan proposal gitu-gitu presentasinya jadi bentrok kan. Kadang aku nangisnya kayak aku nggak mau ngecewain siapapun. Terus gimana aku nge-manage waktu aku, itu yang paling struggle-nya. Terus yang kedua tuh
prosesnya itu nggak ada yang enak. Jadi kalau misalnya orang bilang enak ya dapat terus, itu enggak, sumpah. Dari awal tahun aku tuh udah nangis-nangisan karena sebenarnya aku niatnya awalnya itu kan kalau misalnya lulus KM Expo itu dapat konversi bebas skripsi. Sebenarnya awal motivasi aku tuh itu. Jadi aku bertekad supaya semester 7 aku tuh kayak ibaratnya persiapan lah untuk aku tuh kan pengen lanjut studi kan. Jadi aku pengennya semester 7 semester 8 tuh fokus kan, dan alhamdulillahnya dapat konversi juga dari kampus bebas skripsi. Terus kalau struggle-nya pokoknya kalau misalnya teman-teman bilang prosesnya itu kayaknya lancar-lancar aja ya, sebenarnya tuh enggak, tuh banyak kayak dimarah-marahi terus banyak ngecewain orang sih di dalam prosesnya, karena kan aku juga sambil magang, jadi kadang aku kadang bolos latihan presentasi, kadang kayak gitu sih Kak. Iya, karena memang ini sampai tahap nasional pasti banyak banget Iya, ya Kak, banyak. persiapannya banyak yang harus dikorbankan, waktu, Iya, tenaga, uang bahkan. Iya. Nah, ini Kakak gimana? Dapat tim yang enak kah? Dapat tim yang mau bekerja sama kah? Alhamdulillah aku dapat tim yang saling nge-backup. Jadi ibaratnya kalau misalnya aku lagi nggak bisa, tolong ya backupin ini. Ya, mereka mau bantuin karena juga ngerti kan aku sambil magang. Oke, berarti lolos sampai di KMI Expo. Nah, itu pernah nggak sih kakak di tahap, kan itu pasti kita ngirim-ngirim proposal gitu kan, ada nggak tahap sampai proposal orang itu ditolak gitu? Kalau proposal nggak ada sih tim yang nggak dapat pendanaan, tapi kalau aku alhamdulillahnya lancar-lancar aja. Oh lancar ya, ngasih proposal langsung langsung diterima lah, terus Tadi pendanaan. produknya apa Kak yang sampai di KMI Expo itu? Mesin pirolisis. Itu boleh dijelasin mungkin Kak untuk pemirsa gitu, itu produk apa sih, cara kerjanya gimana gitu? Nah, jadi mesin pirolisis itu mesin pengubah limbah sampah plastik menjadi minyak tanah. Jadi kemarin tuh ketua tim aku tuh ada ide, mereka tuh juga dari PMM kan, dari Bandung, tapi mereka tuh nemuin kayak desa yang bisa mengolah sampahnya sendiri, itu mesin pirolisis. Terus temanku kayak punya ide nih, sebenarnya kami awalnya tuh ikut PM pengabdian masyarakat, cuman kayak ditolak, nggak dapat pendanaan juga. Tapi udah masukin proposal tapi nggak dapat pendanaan. Ya udah, jadi kami kayaknya mutar otak gimana supaya ini tuh jadi proposal gitu. Terakhirnya kami ke bisnis plan, habis itu lah jadinya ke P2MW. Oh, berarti dari yang program pertama terus langsung lanjut ke program P2MW, langsung lolos juga sampai KMI ke pusat gitu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ini apakah masih ada berlanjut lagi sampai sekarang Kak? Yang Kakak bilang tadi di KMI World itu kan bebas skripsi, itu gimana? Apakah Kakak juga dapat atau itu untuk juara satunya aja mungkin? Dapat karena konversi dari kampus kan. Jadi kalau kampus bilang kalau kalian masuk finalnya KMI Expo kalian udah bebas skripsi gitu sih. Oh, berarti sekarang Kakak ya udah nggak usah mikir skripsi lagi gitu. Fokus aja sekarang ya. Oke, berarti sekarang juga masih semester 7. Dan denger Kakak juga kemarin baru dari Korea ya Kak? Iya. Itu program apa sih Kak kalau boleh tahu? Jadi itu program student exchange program itu kerjasama sih, kemitraan antara Pemko Medan sama Pemko Gwangju Korea Selatan. Terus kemarin itu sebenarnya aku dengarnya itu sebenarnya nama aku tuh direkomendasiin dari fakultas kan. Terus kemudian aku ikutin seleksinya wawancara kan, ditanya-tanya tentang kepribadian atau gimana. Terus habis itu ternyata lolos mewakili UMSU, kemudian diadakan pembekalan sama Pemko Medan. Setelah itu diadakan juga pelepasan sama Pak Wali Kota kita, Pak Bobi. Setelah itu kami berangkat dari tanggal 31 Oktober sampai 8 November. Kemarin baru balik. Itu kegiatannya apa aja Kak selama di sana? Jadi pas di Korea itu kami kemarin tuh lebih belajar ke budayanya sih, lebih kayak jalan-jalan tapi sambil belajar. Jadi kemarin tuh kami datang ke Jeonju Hanok Village. Di situ kami juga pakai hanbok kan, belajar tentang budaya-budaya Korea. Kemudian aku kemarin juga ngunjungin kayak 18 Mei Cemetery, kayak dia itu kan kemarin tuh ngunjungin tempat kayak gedung tapi pernah terjadi konflik lah di kota Gwangju. Aku datang ke museumnya, aku belajar kayak tentang gimana pergerakan mereka pas ada konflik-konflik kayak gitu. Terus aku datang ke mana lagi aku lupa, pokoknya tempatnya banyak. Jadi seminggu tuh ada 25 tempat lah pokoknya didatangin. Tapi seru kali karena
ibaratnya kan itu kan kota Korea Selatan tuh kan udah negara maju kan. Iya, betul. Jadi aku banyak belajar hal tentang kayak teknologi mereka itu gimana. Aku kayak merhatikan infrastruktur pembangunan kota Gwangju itu. Terus gak kota Gwangju aja sih yang kemarin datangin, ada ke Pulau Yeosu juga, sama ke Jeonju juga tadi. Terus aku perhatiin semuanya dari segi pembelajaran juga. Aku datang ke Universitas Chonnam University, temen aku kan jadi kayak kan kami ber-12 ya, dari 4 dari 12 dari Medan, dari 3 universitas yang berbeda. Kemudian ketemu sama teman-teman Korea partnernya di sana 12 orang juga. Jadi kemarin tuh sharing-sharing lah sama mereka gimana universitasnya, gimana pembelajaran di sana. Terus banyak perbedaannya sih, karena kalau mereka tuh di sana tuh S1-nya cepat juga. Kalau mereka kaget S1 kita di sini tuh 4 tahun. Oh, emang kalau di sana berapa, Kak? 2 tahun gitu, 3 tahun gitu sih mereka bilangnya. Langsung S1 langsung Iya, tamat langsung gitu ya? ya. Mereka tuh terus teman-teman aku ngajarin lah tentang budaya-budaya Korea, menunjukkan tempat-tempat yang tempat-tempat bersejarah di kota Gwangju. Oke, berarti itu seminggu ya, Kak? Ya, cuma seminggu. Seminggu dan full untuk mengenal kota Gwangju tadi? Iya, kota Gwangju. Seminggu itu apakah memang gratis berarti ya? Dibiayai Gratis, dibiayai. sama Pemko Medan? Iya. Oke, persiapan ke situ gimana aja mungkin, Kak, dari Kakak? Persiapannya kemarin tuh kan aku belum punya paspor ya. Jadi aku kemarin tuh cater ngurus paspornya, sedangkan rentang waktunya itu pokoknya minggunya harus siap ya gitu kan. Jadi aku kemarin buat paspor, pokoknya aku siapin paspor tuh untuk segera biar untuk diurusin visanya kan. Terus buat paspor, kemudian aku kemarin buat surat rekening koran. Itu banyak struggle-nya sih. Surat rekening koran, terus surat rekomendasi, habis itu paspor, visa, pokoknya persiapan untuk keberangkatan. Terus kemarin tuh juga ada pembekalan dari Pemko Medan. Jadi Pemko Medan bilang pokoknya paspor sama visa nggak boleh hilang ya. Jadi kemarin tuh sempat ada struggle-nya, temanku tuh baru pembaharuan paspor. Jadi kami tuh sempat kayak hampir kepisah berangkatnya, dan alhamdulillah tapi udah teratasi, jadi semua sama-sama berangkat. Oke, nah untuk kualifikasinya sendiri ada nggak sih, Kak? Misalnya ya memang harus mahasiswa apa gitu? Jadi persyaratannya kemarin itu mahasiswa berprestasi yang ada prestasinya di kampus, kemudian bisa berbahasa Inggris, dan yang kedua itu semester 1 sampai semester 7. Oke, berarti memang ada batasan ya? Iya, ada batasan. Oke, nah selama di sana apa sih pengalaman berharga yang Kakak dapat gitu? Pengalaman berharganya banyak kali sih sumpah, karena di Gwangju itu kan aku sebenarnya nggak pernah mimpi bisa ke Korea. Karena ini first time Kakak iya, keluar negeri? Iya, aku baru pertama kali keluar negeri tuh ini karena program ini. Sebenarnya aku nggak ada mimpi, kayak nggak ada kepikiran sih, maksudnya ada keinginan sih, kayak ada mimpi ngomong kapan ya bisa ke Korea. Sebenarnya aku nggak yang interest kayak K-pop, K-drama tuh nggak kayak gitu. Cuman aku suka sama budaya Korea sama makanan Korea kan. Jadi awalnya aku ngomong sih dalam hati. Itu kalau nggak salah sebulan sebelum itu aku ngomong, ih kapan ya bisa ke Korea, secantik itu rupanya pas musim gugur. Dan alhamdulillahnya kemarin dihubungin untuk ngikutin seleksi itu pas ternyata musim gugur juga di Gwangju kan. Jadi aku ngerasa kayak ini apa emang udah rezeki atau gimana gitu kan. Karena emang nggak ada bermimpi tapi nggak pernah nyangka kalau realisasinya itu secepat itu. Terus ya udah pas aku berangkat tuh aku di sana kayak takjub sendiri gitu. Oh, aku udah di Korea gitu. Ini beneran di Korea. Sampai kadang aku ngomong sama temanku, ini aku di Korea sumpah gitu. Soalnya aku nggak mimpi loh kesini, nyata gitu ya. Kayak kayak gini ya rupanya. Karena kayak lihatnya kan dari vlog-vlog orang. Aku suka tuh liatin vlog-vlog kayak beberapa konten kreator aku liatin. Terus pas nyata datang ke sana tuh aku langsung, sumpah nih beneran di Korea. Aku kayak nangis kemarin tuh, kayak nggak nyangka kalau aku bisa ke Korea ini, nggak pernah kayak nyangkanya tuh tahun ini loh rezekinya ke luar negeri tuh terus gratis lagi kan. Jadi aku kayak banyak shock kayak ini beneran gitu. Nah, teman-teman yang ngelihat Kak Korea itu gimana nih perasaannya? Apakah aku ini kan samamu gitu, itu gimana? Iya, waktu kemarin teman-teman aku bilang kan jadi flyernya naik ya di Univ kan. Jadi di kampus aku tuh terus muka aku tuh terpapang gede gitu kan spanduknya. Jadi awal aku sebenarnya nggak mau ngasih tahu siapa-siapa, kayak aku maunya mau main cantik aja lah. Tiba-tiba berangkat. Tapi karena udah spanduk gede gitu, mau bilang apa kan? Jadi teman-teman aku bilang,
kok bisa sih, kok bisa, iya no, kalau mau ke Korea nitip ya, bawain opa-opa ya, ngomong kayak gitu kan. Jadi jangan kayak gitu, doain aja dulu, lancarin aja, visanya belum keluar, kemarin tuh visanya Hamin 3 lah baru keluar, jadi aku kadang deg-deg juga karena visa itu kan susah kan ngurusnya. Bisa ditolak juga ya, Kak? Aku tuh sempat pesimis, kayak ini nanti visaku ketolak nggak ya, kayak gitu kan. Alhamdulillah keterima, terus teman-temanku pada bilang, pokoknya kau nanti kalau ke Korea kau harus update story sebanyak mungkin ya. Jadi aku benar-benar di sana nuruti permintaan temanku. Live report ya. Iya, pokoknya setiap aku pindah tempat aku berstory. Enak ya gitu-gitu lah. Jangan lupa upload story lah hari ini. Ada tuh yang nge-replay story aku di Instagram. Jangan lupa upload story hari ini ya, kemana aja. Aku kan mau nengok juga biar berasa jalan-jalan. Jadi aku benar-benar seminggu tuh Instagramku tuh titik semua. Ngajak jalan-jalan virtual ya teman-teman. Jadi teman-temanku anak minta kan, jadi warna aku juga nurutin lah. Jadi mereka pada kayak mau lah kayak kau kayak mana, terus nanya tahun depan ada lagi nggak gitu sih. Oke. Kalau dari orang tua sendiri gimana, Kak? Anakku pergi ke Korea nih, itu gimana? Oh, kalau awalnya kan mamaku tuh pas dikasih tahu, betul nih itu gitu kan. Iya benar, mama nggak nyangka kan, aku juga nggak nyangka. Terus juga kayak mana itu persiapannya, kan belum ada paspor. Ya aman kok, sudah diurusin gitu kan. Terus ayah bunda aku ngomong juga, pokoknya nanti di sana persiapan lah, ini dari sekarang belajar bahasa Inggrisnya ini lagi di sana kan, biar langsung diaplikasiin lagi, jangan gagu-gagu ya di sana. Iya pasti lah. Jadi aku prepare juga kan, kayak belajar bahasa Inggris yang mungkin kayak vocabnya yang aku belum tahu, jadi kan. Terus persiapan juga, terus prepare, abis itu pelepasan juga dari kampus. Di situ aku deg-degan juga, kayak ini beneran berangkat gak sih, kayak gak nyangka. Karena diantara semua program yang aku ikutin, aku paling gak nyangka sama yang ini. Iya, karena langsung ke luar negeri ya. Iya, terus karena juga seleksinya rentang waktunya tuh dekat gitu kan. Pas berangkat langsung persiapan lah buru-buru, kayak baju di sana tuh musim gugur tapi suhunya tuh rendah, jadi kayak 8 sampai 5 derajat. Jadi aku siapin baju-baju tebel gitu kan. Jadi koperku tuh pokoknya barangnya sedikit tapi banyak baju tebel. Dan ternyata sampai sana tuh nggak dingin. Oh, jadi kayak dingin tapi aku masih bisa kayak pakai baju biasa. Jadi kayak aku ngerasa aku bawa baju yang banyak tuh nggak ada gunanya, baju-baju tebal gitu. Karena kadang aku juga ngerasa panas sih di sana. Kulit aku nggak tahu juga sih. Nah itu yang kakak tahu nih dari program ini sendiri tuh, ini program pertama kah yang diadain Pemko Medan atau gimana? Jadi sebenarnya program ini tuh dulunya itu cuman siswi-siswi SMA yang ikut. Oh, berarti dimulai dari SMA ya? Iya, dari mereka itu kemarin tuh nggak dibiayain penuh sama Pemko Medan. Setelah itu entah gimana aku ikutin beritanya, katanya tahun 2023 ini Pak Bobi maunya mahasiswa yang berangkat ke sana. Terus kamilah angkatan pertamanya. Jadi alhamdulillahnya itu semua dibiayain sama Pemko. Dan kemungkinan tahun depan akan berkelanjutan sih. Jadi teman-teman yang mau ikut juga jangan lupa stay tune untuk seleksinya gitu. Iya betul banget nih pemirsa. Jadi ini program yang nggak disangka-sangka ada, dibiayai secara 100% ya Kak. Iya. Kita nggak ada keluar biaya sama sekali. Paling kayak kayak kita mau jajan-jajan aja sih ya. Iya, aja lah ya. Nah itu, jadi teman-teman bisa mungkin stay tune di infonya, mungkin pasti itu karena ini collab dari Pemko Medan sama Pemko Gwangju ya Kak. Iya benar. Jadi memang akan jadi program berkelanjutan juga bagi mereka gitu. Oke, ini tadi kemarin kakak pulangnya kapan? Pulangnya kemarin 8 November. 8 November, masih baru banget. Sekarang berapa nih? Masih kayak baru semingguan lah ya. Masih berasa nggak itu udara-udara Koreanya? Masih kayak kadang aku pas di kamar tuh kadang kayak kemarin kan aku masih di Korea, kan udah sampai sini aja. Pas pulang tuh pas hari terakhir nangis juga aku. Oh iya. Nangisnya kayak cepet kali siapnya. Karena seminggu aja ya Kak? Kayaknya aku nyaman lah sama Korea ini. Bisa nggak aku perpanjang? Udah sadar lah mau pulang loh, gak kangen kok sama mama mau kayak gitu. Tapi emang kayak Korea senyaman itu. Padahal kan aku sebenarnya takut kan dingin. Tapi emang Korea senyaman itu, dan teman-temanku juga yang Korea juga ramah-ramah. Terus mau belajar banyak tentang Medan. Makanya nanti bulan Februari mereka sih yang balik ke kota Medan. Iya, jadi aku udah prepare lah apa aja yang mau disampaikan nanti ke mereka, ke tempat-tempat mana aja yang mau aku tunjukin sama teman-teman dari Korea. Oh berarti nanti pas mereka datang, orang kakak juga yang ber-12 yang jadi menyambut mereka gitu? Iya, kayak timbal balik lah mereka yang nyambut, gitu.
Nah mungkin tadi kita mungkin agak kelupaan ya, apa sih culture shock yang kakak rasain nih? Kayak, ih aku ke Korea gitu. iya. Gimana mungkin? Jadi culture shocknya pertama yang paling kaget di sana kan payah ya, karena aku payah cari makanan yang halal. Oh iya betul. Jadi aku kadang udah nanya sih, kayak takut salah pilih makanannya. Terus aku untungnya teman Korea aku tuh pengertian. Jadi mereka tuh sebelum aku makan mereka meriksain dulu labelnya atau apa. Ini aman kok, udah makan aja gitu. Terus culture shocknya juga soal kamar mandi. Aku kaget. Ya nggak ada Kamar air. mandi nggak ada air. Jadi pas aku nyampe itu kemarin tuh masih mau perjalanan. Jadi kan kemarin tuh di arrive-nya kan di Incheon Airport kan. Jadi dari Incheon ke Gwangju tuh sekitar 4 jam. Jadi kami nyampe Incheon tuh tanggal 8 jam 8. Terus sampai ke Gwangju-nya itu jam 1. Jadi aku singgah di kayak rest areanya lah. Jadi lewat dari jalan tol, terus aku singgah ke rest areanya. Itulah pertama kalinya aku buang air kecil di Korea. Terus gitu masuk, aku shock. Aku udah prepare nih kan. Sebenarnya udah prepare, cuman masih di koper kan. Terus aku masuk kamar mandi, aku lupa tuh mereka tuh nggak ada air kan. Jadi pas ini gimana mau tap-tapnya gitu kan. Itu pakai tisu. Jadi beneran aku pakai tisu tuh aku shocknya kayak iya aku nggak bisa kayak gini loh. Tapi ada beberapa yang ada airnya juga. Cuman kebanyakan pakai tisu sih. Ya karena kita selama ini ya Kita biasa pakai air ya kan. Kalau Jadi sekali-sekali kita pakai tisu ya kayak ganjel juga, nggak ada enak risih juga. kan. Iya, jadi itu sih paling sama makanan di sana aku suka. Cuman ada satu makanan yang kurang aku suka. Mungkin kurang cocok ya di lidah aku tuh makan bibimbap nggak salah. Yang Mie ya? nasi. Enggak, yang nasi yang di dicampur-campur gitu iya, ya. itu aku kurang suka. Kayak kemarin tuh aku makannya mau dipisahkan. Makan bibimbap itu mau dipisah yang kayak lauknya sama nasinya. Mereka tuh bilang nggak boleh. Mereka tuh bilang harus diaduk. Jadi mereka tuh ngaduin nasi aku terus aku bisa nggak makanannya nggak usah diaduk, nggak bisa itu karena bibimbap itu makanannya diaduk. Jadi ya udah aku hargain, ya udah aku makannya sedikit tapi nggak habis karena jujur porsi makanan mereka tuh banyak. Oh iya. Sumpah pas aku kan rata-rata aku makan di sana tuh makannya all you can eat kan. Jadi aku yang makan cuma 2 piring lah. Itu pun aku rasa aku tuh udah rakus sekali kan. Tapi mereka tuh makannya banyak, 5 sampai 6 piring tuh mau makannya. Dengan Iya. Badannya kecil-kecil kan, makanya kadang makan banyak gak masih kurus ya kan jalan. Tapi yang bener sih pas aku juga makan banyak di Korea karena banyak jalan, berat badanku juga nggak naik karena banyak jalan, kebanyakan jalan kan. Di sana kan juga nggak ada yang ada sih bus-bus itu tapi kami nggak naik busnya. Oke, mungkin itu sih kisah tentang kakak sebagai student exchange ke Korea. Tadi juga kita udah bahas tentang masa PMM Batch 2, udah bahas juga tentang program kewirausahaan dari kementerian. Nah, mungkin kakak sebagai mahasiswa semester 7 gitu, melihat adik-adik yang masih maba, masih semester 3, semester 5 gitu, ada nggak sih kak tips mungkin dari kakak untuk nyemangatin mereka nih? Karena seperti yang kita tahu sebagai mahasiswa juga itu sebuah privilege nggak sih? Iya, Gitu. Bisa nggak nggak sih? semuanya kan. Jadi untuk teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa, untuk adik-adik yang mungkin semester 1, semester 3, semester 5 gitu kan. Jadi aku saranin ikutin kayak kegiatan-kegiatan yang menarik tuh program MBKM atau kalian bisa ikutin kegiatan di organisasi. Pokoknya sibuk-sibukin diri pas kuliah karena emang jujur ada rezeki yang nggak terduga dapat di situ. Kayak aku sebenarnya nggak nyangka kan aku bisa pergi gratis ke Jogja juga pergi gratis, kemudian ke Korea itu karena ngikutin info-info dari kampus. Jadi saran aku ikutin semua, cari tahu, jangan nunggu di share infonya, kalau bisa kita yang cari tahu. Jadi biar selalu update gitu kan. Pokoknya full. Jadi ibaratnya kalian semasa kuliah itu harus full dari semester 1, kalau bisa sampai semester 7 itu masih aktif juga. Ikuti semua kegiatan karena memang pengalamannya itu mahal. Aku rasa kayak pengalaman di luar kampus ya. Kayak ibaratnya kan kampus ya udah tok belajar. Tapi pengalaman yang aku dapat di luar kampus tuh jauh lebih mahal dan jauh lebih berharga gitu. Kayak nggak bisa aku lupain. Kayak pelajaran hidup juga banyak aku dapetin dari program-program kayak student exchange, terus program kayak MI Award itu. Pokoknya ikutin aja semua program yang ada di kampus. Biar aja dibilang sok sibuk atau dibilang apa. Kadang ada tuh yang ngomong kayak, udahlah jangan ambis sekali. Udah pokoknya ikutin aja semua program yang ada di kampus. Itu sih saran aku. Oke, mungkin itu closing statement dari Kak Salsa. Terima kasih Kak Salsa untuk kehadirannya di podcast TVRI Sumatera Utara. Dan untuk pemirsa yang menonton acara kali ini, jangan lupa ikutin episode-episode podcast TVRI Sumatera Utara ke depannya. See you!
Dadah. Berbicara santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI